Jika seorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita disuguhkan dengan sebuah kisah yang sangat menarik, berawal dari sebuah pertanyaan Yesus kepada muridnya, karena Yesus merasa bahwa para murid sedang memperbincangkan tentang sesuatu. Ternyata para murid memperbincangkan di antara mereka tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita persoalan yang sama tidak jarang kita temukan. Inilah gambaran dunia kita saat ini. Dunia yang menampilkan wajah kerakusan, egoisme, dan serakah. Dunia yang rakus akan kekuasaan dan jabatan, rakus akan materi, dan juga rakus akan perasaan. Keserakahan akan pangkat dan jabatan, materi dan juga perasaan, lahir atau berakar dari sikap egoisme yang tidak dapat dikekang karena kita sudah terpola dari sebuah lingkungan yang menampilkan hal yang senada. Tidak jarang kita masuk dalam persaingan yang tidak sehat. Di antara kita saling menindas, dan lebih fatal daripada itu, menghantar kita pada tindakan pembantaian atau menghilangkan nyawa yang lain. Tindakan pembunuhan dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa bulan terakhir ini kita dihebohkan dengan sebuah kisah atau peristiwa di mana pembunuhan yang membabi buta dilakukan oleh seorang Ferdy Sambo. Hal ini menghantar kita pada refleksi bahwa kejahatan atau pembunuhan yang terjadi semata-mata karena keegoisan, keserakahan akan jabatan dan kekuasaan, serta perasaan. Manusia telah dibutakan oleh semuanya itu. Dan pada saat yang sama, manusia hilang akan tujuan hidup, bahwa hidup di dunia bukan semata-mata untuk mencari kesenangan semata, tetapi hidup di dunia hanya bertujuan untuk mencapai persatuan dengan Yang Maha Kuasa. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, keserakahan menghantar kita pada sebuah rasa tidak puas. Orang yang merasa tidak puas akan menghantar pada sikap yang lupa akan bersyukur. Itulah gambaran dunia yang kita alami saat ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita, terutama menjadi pemimpin, pertama-tama berawal dari diri kita sendiri. Berbicara soal pemimpin, pertama-tama kita berbicara mengenai diri kita sendiri. Pemimpin bukan hanya berbicara tentang mereka yang memiliki jabatan atau pangkat dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Seringkali kita keliru akan hal ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimanakah untuk mencapai pemimpin yang ideal? Ada dua hal yang dapat saya catat pada refleksi saya pada kesempatan ini. Yang pertama, pemimpin adalah pelayan atau pemimpin adalah hamba. Menjadi pemimpin ideal bukan hanya agar kita dipandang baik oleh dunia, tetapi jauh daripada itu, menjadi pemimpin ideal adalah pemimpin yang bersumber dari Tuhan Yesus sendiri, Sang Pemimpin sejati.
Tuhan Yesus juga mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Hal ini mau menandaskan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan Yesus di dunia pertama-tama bukanlah sebagai Raja yang kita kenal saat ini. Dia datang untuk melayani sesama. Dia datang bukan untuk dilayani oleh manusia. Menjadi pemimpin sejati berarti kita mau diajak untuk menempatkan diri sebagai hamba. Kita dituntut menghidupi spiritualitas seorang hamba yang selalu siap siaga melayani apapun situasi kita. Ingat, menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan. Tentang hal ini pula perlu disadari dengan sungguh bahwa kehadiran kita di dunia atau tugas kita di dunia adalah tidak jauh untuk melayani sesama kita. Jadi penting bagi kita, pertama-tama kehadiran kita adalah untuk yang lain. Yang kedua, menjadi pemimpin jangan takut untuk berkorban. Pemimpin adalah mereka yang berkorban. Pemimpin adalah mereka yang dengan sabar berkorban untuk yang lain. Banyak dari kita ingin nyaman dengan diri kita sendiri dan tidak mau sibuk dengan dunia di sekitar kita. Tidak mau diganggu, itulah persoalan yang kita hadapi saat ini. Dapat dibayangkan apa jadinya jika seorang pemimpin itu hanya mengurus kepentingannya sendiri. Seorang pemimpin hendaknya sensitif dan respect dengan dunia sekitar. Tuhan Yesus telah menunjukkan sikap pengorbanan yang luar biasa. Ia rela turun dari surga yang nyaman dan menjadi serupa dengan manusia. Dan lebih dari itu, Tuhan Yesus rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari manusia. Itu semua demi kesejahteraan dan demi tugasnya, yaitu agar umatnya bersatu dengan Dia. Puncak dari pengorbanan Yesus adalah Ia rela dipaku pada palang penghinaan dan menjadi serupa dengan manusia dalam hal berkorban. Dengan demikian, saudara dan saudari yang terkasih, marilah melalui refleksi singkat ini saya mengajak kita semua agar membangun dan menanamkan sikap kepemimpinan yang selalu berlandaskan pada Tuhan Yesus, Sang Pemimpin sejati, yang hadir untuk melayani sesama melalui pengorbanan dan penderitaan. Semoga Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berbuah bibir dalam lingkungan tempat tinggal kita karena kebaikan. Di akhir permenungan ini saya mengutip sebuah perkataan dari seorang santa yang sangat terkenal, yaitu Santa Teresa Lisu atau yang sering kita kenal dengan Santa Teresa Kecil. Berkaitan dengan kepemimpinan atau kerendahan hati seorang pemimpin, ia menandaskan bahwa aku ingin menjadi kecil supaya aku dapat digendong dan dibawa kemana saja Tuhan menghendaki itu semua. Saya ulangi sekali lagi, Santa Teresa Lisu pernah berkata, aku ingin menjadi kecil agar dengan kekecilanku Tuhan Yesus dapat menggendong dan membawaku kemana saja Ia ingin membawaku. Semoga dengan refleksi singkat pada malam hari ini mampu mengarahkan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Amin.